Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas mengenai syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat dan puisi balada miliknya Rendra. Nah, yang mana dalam video ini kita akan membandingkan syair klasik yang berbentuk hikayat itu dengan puisi balada miliknya Rendra. Nah, untuk membandingkannya itu sendiri, itu kita lakukan dengan menganalisis atau membedakan baik syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat itu dengan puisi balada miliknya Rendra. Nah, untuk syair klasik hikayat sendiri, nantinya itu akan kita analisis melalui dua cara, yakni dengan menggunakan unsur intrinsik fiksi dan satu lagi dengan menggunakan kegiatan penilaian syair alias kegiatan penskoran dengan menggunakan metode syair. Nah, sedangkan untuk puisi baladanya Rendra, itu akan kita bedah menggunakan teori puisi bebas alias melakukan kegiatan penilaian atau penskoran dengan karakternya puisi bebas. Nah, dari kegiatan itu tadi akan kita lihat nih berupa kekuatan dan kelemahan dari tiap karya sastra alias membandingkannya. Lalu kita bisa melihat nih pengaruh apa yang diberikan oleh syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat itu kepada puisi balada miliknya Rendra. Nah, oke, lanjut. Dalam video kali ini itu saya menggunakan syair Melayu klasik berbentuk hikayat yang berjudul Syair Bidasari. Nah, sedangkan untuk puisi balada miliknya Rendra itu saya menggunakan puisi balada berjudul Balada Ibu yang Dibunuh. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai syair Melayu klasik berbentuk hikayat yang berjudul Syair Bidasari. Nah, syair Bidasari ini sendiri dia menceritakan tentang seorang raja di desa negeri Kembayat, yang mana ketika dia menjabat, negeri tersebut sangatlah makmur, sejahtera dan damai. Nah, sayangnya nih ketika dia turun dari tahtanya, maka negeri tersebut mengalami kemunduran alias sudah tidak makmur lagi, alias negeri tersebut secara perlahan mulai hancur. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas melalui cara yang pertama, yakni menggunakan unsur intrinsik fiksi, yang mana terdiri dari tema, amanat, alur, penokohan, tokoh, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema dari syair Bidasari ini sendiri itu ialah kisah tentang ketahtaan seorang raja. Nah, sedangkan nih yang keduanya itu ada amanat. Amanat sendiri itu berupa bagaimana keadaan rakyat itu akan tergantung dari siapa yang memimpinnya. Alias kayak bahwa pemimpin itu ialah tiangnya, serta jadilah seorang pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab dan bekerja demi kepentingan rakyatnya. Nah, yang kemudian itu ada alur. Nah, alur dari syair Melayu klasik ini dia berbentuk hikayat sendiri ialah alur maju, di mana dia menceritakan tentang bagaimana kondisi atau keadaan ketika masih dipimpin oleh raja yang bagus atau raja yang tak baik tadi, yakni Sultan Khalifah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan cerita ketika Sultan Khalifah itu sudah tidak lagi menjabat di negeri tersebut alias tahtanya sudah turun. Nah, selanjutnya itu ada tokoh, yang mana dalam syair Bidasari ini itu hanya memiliki satu tokoh saja, yakni tokoh raja yang bernama Sultan Khalifah. Nah, hal itu tampak nih dalam kutipan Sri Sultan Raja Bestari setelah ia beristri beberapa bulan beberapa hari hamilah si permaisuri. Nah, selanjutnya itu ada kepenokohan. Nah, untuk perwatakan atau penokohan dari tokoh Raja Sultan Khalifah itu, dia digambarkan melalui narasi yang ada dalam syair Bidasari tersebut, alias tidak adanya dialog yang menunjukkan bahwa dia merupakan seorang raja yang bijaksana, bagus, hebat, pintar, dan sebagainya. Nah, sikap atau watak dari tokoh Sultan Khalifah itu, dia hanya dideskripsikan melalui narasi dalam syair tersebut. Nah, hal itu tampak dalam kutipan ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari. Asalnya baginda raja yang bahari, melimpah ngadil dagang senteri. Lalu pada kutipan, hairan orang empunya tamasya, baginda itulah raja perkasa. Sangat tiada merasai susah, entah esok dan lusa. Nah, lalu pada kutipan, beberapa lamanya dalam kerajaan, baginda duduk bersuka-sukaan. Datanglah beroleh kedukaan, baginda meninggalkan kedukaan.
Nah lanjut, itu ada latar. Dalam syair Bidasari ini sendiri, itu hanya ada satu latar tempat saja, berupa desa negeri Kembayat. Nah hal itu tampak dalam kutipan, Raja di desa negeri Kembayat. Nah, kemudian itu adalah latar waktu. Nah, dalam syair Bidasari sendiri itu ada beberapa latar waktunya itu ada beberapa bulan dan beberapa hari. Yang tampak dalam kutipan, beberapa bulan, beberapa hari, hamilah putri permaisuri. Nah, lanjut itu adalah latar waktu esok dan lusa. Nah, yang berupa tampak dalam kutipan, sangat tiada merasai susah entah esok dan lusa. Nah, sedangkan untuk latar suasananya itu ialah kemakmuran atau makmur. Nah, yang tampak dalam kutipan sangat tiada merasai susah. Nah, kemudian itu adalah latar suasana berupa kedukaan atau sedih. Nah, yang mana itu tampak dalam kutipan, datanglah beroleh kedukaan, Baginda meninggalkan tahta kerajaan. Nah, selanjutnya itu ada unsur intrinsik sudut pandang. Nah, yang mana dalam syair Bidasari ini, dia menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang mana penulisnya itu seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada para pembaca. Nah, hal itu nih bisa kita buktikan dengan kutipan berikut. Dengarkan tuan suatu riwayat. Raja di desa negeri Kembayat. Di karang fakir dijadikan hikayat, supaya menjadi tamsil barat. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari. Asalnya baginda raja yang bahari, melimpah ngadil dagang senteri. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada gaya bahasa. Nah, secara keseluruhan ini boleh digunakan atau dikatakan nih bahwa syair Bidasari ini dia banyak menggunakan yang namanya istilah sinonim. Nah, contohnya itu yang pertama berupa penggunaan kata tamsil. Nah, yang tampak dalam kutipan supaya menjadi tamsil ibarat. Nah, kata tamsil itu sendiri dia berartikan sebagai contoh, misalnya atau umpama. Nah, lanjut nih ada penggunaan kata akas dan bestari yang tampak dalam kutipan Sultan Khalifah Akas Bestari. Nah, kata akas ini dia sendiri berartikan gesit dan cekatan. Nah, sedangkan untuk bestari itu berartikan sebagai berpendidikan baik, pintar, ataupun berbudi pekerti luhur. Nah, sehingga nih secara keseluruhan dari kegiatan menganalisis unsur intrinsik fiksi dari syair Melayu klasik berbentuk hikayat yang berjudul Syair Bidasari ini, dia mempunyai kekuatan pada aspek gaya bahasa. Nah, yang mana dia itu banyak menggunakan yang namanya sinonim. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu ada pada aspek tokoh dan latar tempat. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian di mana kita menganalisis syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat ini dengan menggunakan kegiatan pengskoran melalui metode penilaian syair. Nah, yang pertama, itu ada tema. Nah, tema mayor sendiri untuk syair ini dia menghasilkan total poin sebesar 8. Lalu untuk tema minornya itu menghasilkan total poin sebesar 19 poin. Nah, lanjut itu ada amanat, yang mana pada amanat surat itu syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat ini menghasilkan poin sebesar 8. Sedangkan untuk amanat tersiratnya itu menghasilkan poin sebesar 20. Nah, lalu kemudian ada pola baris. Nah, pada jumlah kata kecenderungan itu menghasilkan poin sebesar 32, sedangkan pada jumlah suku kata kecenderungan itu menghasilkan poin yang lebih sedikit, yakni sebesar 27 poin. Nah, lanjut, yang keempat itu ada rima. Nah, rima awal dalam syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat ini itu menghasilkan total poin sebesar 17, sedangkan untuk rima tengahnya itu menghasilkan total poin sebesar 10, dan untuk rima akhirnya itu menghasilkan total poin sebesar 33 poin. Nah, lanjut, yang kelima itu ada pola bait. Nah, total poin yang didapat untuk pola bait sendiri itu ialah sebesar 8 poin karena mengingat syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat ini terdiri dari 8 bait. Nah, yang terakhir itu ada diksi atau gaya bahasa. Nah, sayangnya nih, diksi atau gaya bahasa yang membangun majas dalam syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat ini sendiri itu tidak menghasilkan poin. Nah, sedangkan untuk membangun rima itu menghasilkan poin sebesar 9, dan untuk membangun citraan itu menghasilkan poin sebesar 7 poin. Nah, sedangkan untuk membangun makna konotasi itu sayangnya juga tidak ada. Nah, sehingga didapatkan total skor atau total poin secara keseluruhan itu sebesar 198 poin. Nah, yang mana pada kegiatan pengskoran menggunakan unsur penilaian syair ini itu unggul dalam aspek rima.
Nah, serta pola baris, alias itulah kekuatan dari syair Melayu klasik berbentuk hikayat yang berjudul Syair Bidasari. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu ada pada diksi atau gaya bahasa. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai puisi balada karyanya Rendra yang berjudul Ibu yang Dibunuh. Nah, puisi balada Ibu yang Dibunuh itu sendiri menceritakan tentang ibu musang yang dibunuh ketika mencari makanan untuk dua bayi kecilnya. Nih, alias ibu musang itu menyusul bapak musang yang telah mati duluan. Nah, karena dua bayi musang itu masih kecil, maka tak berapa lama setelah ibu musang mati, maka matilah kedua bayi musang tersebut. Langsung saja kita akan membahas melalui cara yang pertama, yakni menggunakan unsur intrinsik fiksi yang terdiri dari tema, amanat, alur, penokohan, tokoh, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Nah, yang pertama itu ada tema. Nah, tema dari puisi balada ini sendiri ialah tentang bagaimana kelanjutan hidup dari tokohnya, yakni hidup ibu musang bersama kedua bayinya setelah bapak musang mati. Nah, hingga berakhir dengan dibunuhnya ibu musang, lalu diikuti dengan matinya dua bayi musang karena induknya itu telah meninggalkan mereka. Nah, yang lanjut untuk amanatnya sendiri itu berupa janganlah membunuh hewan. Lalu semua hal yang terjadi pada diri kita itu ialah sebuah takdir. Nah, kemudian itu ada alur. Nah, yang mana berupa alur maju yang ditampilkan dalam puisi balada yang berjudul Ibu yang Dibunuh. Nah, itu karena menceritakan bagaimana kelanjutan hidup ibu musang bersama kedua bayinya setelah bapak musang mati hingga berakhir dengan dibunuhnya ibu musang, lalu diikuti dengan matinya dua bayi musang karena hidupnya telah meninggalkan mereka. Nah, lanjut itu ada tokoh. Nah, dalam puisi balada ini itu punya dua tokoh, yakni ibu musang dan burung holik. Nah, yang mana tampak dalam kutipan ibu musang dilindungi pohon tua meliang, dan pada kutipan burung holik menyanyikan berita panas. Nah, kemudian itu ada penokohan. Nah, untuk penokohan dari ibu musang sendiri, dia itu digambarkan sebagai ibu yang baik. Nah, hal itu tampak dalam kutipan ibu yang baik, matinya baik. Nah, lalu pada kutipan, bertolaklah ia dirasuki dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atas nyawa untuk mencari makanan pada bayinya. Nah, selanjutnya, itu ada penokohan pada burung holik, yang mana dia digambarkan sebagai orang yang suka digambarkan sebagai tokoh yang suka memberikan informasi. Nah, yang mana itu tampak dalam kutipan burung holik menyanyikan berita panas. Nah, selanjutnya itu ada latar. Nah, yang pertama itu ada latar tempat. Nah, berupa pohon tua meliang. Nah, hal itu tampak dalam kutipan ibu musang dilindung pohon tua meliang. Nah, kemudian itu ada latar tempat berupa dusun dan semak yang tampak dalam kutipan bertolaklah ia dirasukinya dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atas nyawa untuk mencari makanan bagi bayinya. Nah, selanjutnya itu adalah tersuasana. Nah, berupa keterkejutan dan kedukaan. Nah, yang mana tersuasana itu tampak dalam kutipan oleh lengking pekik yang lebih menggigilkan, pucuk-pucuk daun tertangkap musang betina dibunuh esok harinya. Nah, lalu pada kutipan ibu yang baik, matinya baik. Pada bangkainya gugur pula di daun tua. Nah, sedangkan nih untuk latar waktunya sendiri, itu ialah latar waktu esok hari. Nah, yang mana tampak dalam kutipan oleh lengking pekik yang lebih menggigilkan pucuk-pucuk daun tertangkap musang betina dibunuh esok harinya. Nah, selanjutnya itu ada unsur intrinsik gaya bahasa. Nah, berupa menggunakan sinonim. Nah, yang mana dalam puisi balada Ibu yang Dibunuh ini, dia itu menggunakan gaya bahasa berupa sinonim. Nah, contohnya itu yang pertama berita panas. Nah, hal itu tampak dalam kutipan burung holik menyanyikan berita panas. Nah, berita panas sendiri itu berartikan sebagai berita terbaru atau info terbaru. Nah, lanjut itu ada diksi menyanyikan. Nah, yang mana tampak dalam kutipan burung holik menyanyikan berita panas. Nah, kata menyanyikan itu sendiri itu bukan berartikan sebagai burung holik dia benar-benar menyanyi. Namun itu berartikan sebagai ia memberitahu atau menyebarluaskan berita panas tersebut. Nah, yang terakhir itu ada sudut pandang. Nah, yang mana
pada puisi balada ini, dia menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, yang mana penulisnya ini seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada para pembacanya. Nah, secara keseluruhan nih, itu didapatkan sebuah kesimpulan dari kegiatan menganalisis unsur intrinsik fiksi pada puisi balada berjudul Ibu yang Dibunuh, itu mempunyai kekuatan pada aspek gaya bahasa. Nah, yang mana itu banyak menggunakan sinonim. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu ada pada aspek tokoh dan latar tempat. Nah, kita akan masuk ke bagian di mana kita menganalisis puisi balada miliknya Rendra yang berjudul Ibu yang Dibunuh, itu dengan kegiatan penskoran menggunakan metode penilaian puisi bebas. Nah, yang mana pada kegiatan penskoran ini dia tuh menggunakan penilaian unsur puisi bebas. Nah, yang pertama itu ada tema. Nah, tema sendiri untuk tema mayor itu menghasilkan poin sebesar 9, sedangkan untuk tema minornya itu menghasilkan total poin sebesar 13. Nah, lalu untuk amanat tersurat itu menghasilkan total poin sebesar 10, sedangkan untuk amanat tersiratnya itu menghasilkan total poin yang lebih banyak lagi, yakni sebesar 16 poin. Nah, kemudian itu ada pola baris. Nah, pada aspek jumlah kata kecenderungan, pada puisi balada ini dia menghasilkan total poin sebesar 9, sedangkan untuk jumlah suku kata kecenderungannya itu menghasilkan total poin sebesar 12 poin. Nah, selanjutnya itu ada rima. Nah, untuk rima awal itu hanya menghasilkan total poin sebesar 4, sedangkan untuk rima tengah dan rima akhir itu menghasilkan total poin masing-masingnya itu sebesar 7 poin. Nah, lanjut itu ada pola bait. Nah, yang mana pada puisi balada ini dia menghasilkan total poin sebesar 9, yang mana itu sesuai dengan jumlah pola bait pada puisi balada yang berjudul Ibu yang Dibunuh ini. Nah, lanjut itu ada diksi atau gaya bahasa. Nah, yang pertama itu atau diksi atau gaya bahasa yang membangun majas yang menghasilkan total poin sebesar 3 poin, dan untuk membangun rima itu menghasilkan total poin sebesar 6. Sedangkan untuk membangun citraan itu menghasilkan total poin sebesar 5 poin, sedangkan yang terakhir itu membangun makna konotasi menghasilkan total poin sebesar 1. Nah, sehingga didapatkan total poin secara keseluruhan itu menghasilkan total poin sebesar 111 poin. Nah, yang mana pada kegiatan peskoran menggunakan unsur penilaian puisi bebas itu, dia unggul dalam aspek rima serta pola baris, alias itulah kekuatan dari puisi balada berjudul Ibu yang Dibunuh, karangannya Rendra. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu ada pada diksi atau gaya bahasa. Nah, secara keseluruhan itu didapatkan suatu kesimpulan berupa pengaruh yang diberikan oleh syair Melayu klasik yang berbentuk hikayat yang berjudul Syair Bidasari kepada puisi baladanya Rendra yang berjudul Ibu yang Dibunuh. Nah, yang pertama itu berupa banyak menggunakan gaya bahasa atau diksi yang bergaya sinonim, nih alias menggunakan diksi yang mungkin jarang sekali orang ketahui atau dianggap asing. Nah, yang kedua itu melalui kegiatan peskoran itu sama-sama unggul dalam aspek rima serta pola baris, dan lemah dalam aspek diksi atau gaya bahasa. Nah, yang ketiga, itu sedangkan melalui kegiatan analisis menggunakan unsur intrinsik fiksi, itu didapatkan berupa sama-sama unggul dalam aspek diksi atau gaya bahasa, dan lemah dalam aspek tokoh atau tokoh dan latar tempat. Nah, alias, tiga hal yang saya sebutkan tadi, itu yang ada dalam syair Melayu klasik berjudul Syair Bidasari, itu juga ada pada puisi balada miliknya Rendra yang berjudul Ibu yang Dibunuh. Nah, yang mana itulah pengaruh yang diberikan oleh syair Melayu klasik kepada puisi balada. Nah, segitu dulu dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.